Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat diterimanya ibadah tersebut adalah ikhlas karena Allah taala. Kita harus melaksanakan amal ibadah dengan penuh keikhlasan karena mengharap ridha Allah. Maka apabila suatu amal ibadah tidak dilakukan dengan niat karena Allah, amal ibadah tersebut tidak akan diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan haq, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqamah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah kisah. Dahulu kala ada seorang lelaki ahli ibadah yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam ia salat malam ratusan rakaat. Sepanjang hidupnya selama puluhan tahun, ia senantiasa melaksanakannya ikhlas karena Allah. Suatu ketika Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mengujinya. Kemudian malaikat itu mendatangi lelaki tersebut dan mengatakan, "Wahai fulan, ini catatan amal ibadahmu dan takdirmu nanti. Sekalipun engkau salat ratusan bahkan ribuan rakaat, pada akhirnya engkau akan masuk neraka." Lalu lelaki itu menjawab, "Aku beribadah karena Allah. Aku beribadah karena perintah Allah. Aku beribadah karena aku adalah hambanya. Aku tidak memikirkan surga atau neraka. Biarlah Allah yang menentukannya. Aku akan tetap terus fokus beribadah menyembahnya." Lalu Allah memberikan rahmatnya berupa ketentuan surga kepada lelaki itu karena keikhlasannya beribadah. Kisah lelaki tersebut adalah salah satu bentuk dari ikhlas tingkatan tinggi. Beribadah hanya kepada Allah semata-mata karena Allah tanpa menyertakan keinginan apapun daripada tujuan-tujuan dunia ataupun tujuan-tujuan akhirat. Mungkin itu sangat sulit dicapai dan dilakukan bagi kita orang awam. Tapi paling tidak kita tahu ada tingkatan ikhlas level tinggi seperti itu, sehingga kita akan selalu mencoba mencapai level ikhlas tingkat tinggi tersebut. Banyak ulama mendefinisikan ikhlas dengan berbagai penjelasan. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani yang membagi tingkatan ikhlas kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu membersihkan amal ibadah dari perhatian makhluk atau manusia, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain menuruti perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan mencari perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Pada tingkatan ini, seseorang akan beribadah tidak memiliki tujuan apapun selain hanya karena menuruti perintah Allah semata.
Ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba dan Allah adalah Tuhannya, maka sudah sepatutnya lah seorang hamba taat dan patuh menurut perintah Tuhannya tanpa berharap imbalan apapun. Ia tak mengharapkan balasan di akhirat, tak peduli apakah ia akan masuk surga atau neraka, apalagi mengharapkan balasan-balasan duniawi. Ia hanya mengharapkan ridha Allah. Mungkin kita paling sulit mencapai tingkatan ini, tapi paling tidak kita dapat berusaha untuk mencapai tingkatan yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tingkatan yang kedua yaitu melakukan amal ibadah karena Allah, namun dengan mengharapkan imbalan dan balasan di akhirat, seperti masuk surga dan mendapatkan segala kenikmatan di dalamnya, serta diselamatkan dari api neraka dan selamat dari siksa-siksa pedih di dalamnya. Pada tingkatan kedua ini, seseorang melakukan ibadah karena Allah Ta'ala, namun juga mengharapkan ganjaran pahala, sehingga di akhirat kelak Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan tidak memasukkannya ke dalam neraka. Ia tak mengharapkan hal-hal duniawi, hanya mengharapkan ganjaran ukhrawi. Banyak dari kita mungkin sudah mencapai tingkatan ini, dan ini sudah merupakan tingkatan ikhlas yang cukup tinggi yang dapat dicapai oleh orang awam. Namun apabila masih sulit bagi kita untuk menerapkannya, maka paling tidak kita dapat menjalankan ibadah dengan tingkatan ikhlas paling rendah, yaitu tingkatan yang ketiga, di mana melakukan amal ibadah tetap karena Allah, namun juga dengan mengharapkan agar Allah mengkaruniai hal-hal yang bersifat duniawi seperti kelapangan rizki, kemudahan dalam segala urusan, terhindar dari bala dan mara bahaya, dan lain sebagainya. Ini adalah tingkatan ikhlas paling rendah. Seseorang melakukan amal ibadah dengan niat karena Allah, namun juga memiliki harapan agar mendapatkan imbalan duniawi dari ibadahnya itu, seperti sholat duha agar rezekinya lancar, membaca surat Al-Waqiah agar banyak rezekinya, sholat tahajud agar Allah memudahkan bisnis dan urusannya, zikir yang banyak agar mendapat keturunan, dan lain sebagainya. Hal demikian ini tetap masih dinamakan ikhlas karena masih dilakukan dengan niat karena Allah Ta'ala, sekalipun dengan embel-embel keinginan dan hasrat duniawi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah ini, khatib berpesan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa beribadah dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, paling tidak dalam cakupan 3 tingkatan ikhlas tadi, dan jangan sampai terjatuh dan terjerumus kepada ibadah-ibadah yang dilakukan bukan karena Allah, karena ibadah itu akan sia-sia, bahkan dapat membawa kita kepada kemusyrikan. Jangan sampai kita beribadah kepada Tuhan selain Allah, karena itu berarti kita telah murtad dan keluar dari Islam. Jangan pula kita beribadah karena Allah, namun menyertakan niat kepada Tuhan selain Allah, karena itu merupakan kemusyrikan. Jangan pula kita beribadah karena mengharap pujian dari manusia, karena itu termasuk riya, dan riya merupakan syirik kecil. Namun terakhir, khatib sampaikan, apabila jamaah daripada kita semua dalam beribadah masih aja ada sifat riya dan belum dapat menghilangkan sifat riya itu, tetaplah terus beramal ibadah, tetap lakukan amal ibadah sekalipun riya, sampai Allah yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Karena itu lebih baik daripada tidak melakukan amal ibadah apapun, tapi hanya mengaku-ngaku melakukan ibadah dan mengakunya dengan ikhlas. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayahnya kepada kita semua agar senantiasa ikhlas beribadah kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة